Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. This is skill 3 ya, present participle. Nah, untuk kali ini present participle bisa dianggap sebagai adjektif. Present participle ini adalah sebagai adjektif. Makanya dalam present participle ini kita diminta menggunakan verb ing. Nah, verb ing itu present participle dengan catatan tidak ada to be. Itu dianggap sebagai present participle. Tapi kalau di sini ada to be, contohnya the train is arriving at the station now di sini itu ini dianggap sebagai verb karena ada to be-nya. Tapi kalau seperti ini, the train arriving at the station now is an hour late. Nah, konteks arriving di sini yang mana tulisannya sama tapi belum ada verb-nya, ini dianggap sebagai adjektif. Ya, pemahamannya seperti itu. Present participle itu verb ing dan di situ dianggap sebagai adjektif karena tidak ada kata kerja to be. Coba kita lihat contoh. The film ada appearing at the local theater is. Kalau di sini sudah ada is-nya, kamu jangan nyari kata kerjanya. Ini nggak butuh kata kerja. Nggak butuh subjek juga, nggak butuh kata kerja. Apalagi ini. Ini juga kata kerja. Yang butuh adalah ini doang. Kan ngeselin jawaban seperti itu kan. The film now appearing at the local theater is my favorite. Ya. Berarti jawabannya apa? A. Present participle kesimpulannya di sini adalah verb ing yang kata kerja ditambahin ing tersebut dianggap sebagai present participle sama dengan halnya dengan adjektif. Syaratnya tidak ada to be yang menyertakan di situ. Boleh is, was, atau be, will be, eating kan itu bisa dianggap verb kan, walaupun nggak ada is, am, is, are, was, dan were-nya kan. Tapi intinya adalah verb ing yang tidak diikuti oleh to be atau verb atau am, is, are, dan lain sebagainya, was, were gitu kan. Itu dianggap sebagai present participle dan kedudukannya sebagai adjektif. Lihat contoh di sini. Kalau ada kalimat ini, the crying baby needs. Needs ini sebagai kata kerjanya. Crying ini sebagai adjektif, bayi yang menangis, ya. Tapi kalau ini salah, nomor 2 di sini. The clothes are lying. The floor should go into the washing machine. Berarti apa? The clothes are lying. The floor should go. Ada 2 kata kerja di sini. Are lying sama should go. Makanya kalimat ini salah. Jelas ya? Ya. Oke, yang ketiga. Tapi tadi the clothes ini subjeknya the clothes kan? Iya. Bukannya the floor. Iya. Biar benar bagaimana ya artinya dibuang. Clothes lying on the floor, baju yang rebahan atau tergeletak gitu kan di lantai itu harus go into the washing machine. Itu baru benar. Karena dia menambahkan are, saya anggap kalimat ini salah, double verb. Clear ya? Continue. The waitress bringing the steaming soup to the waiting diners here, right? The waiters bringing subject ya, bringing the steaming soup to the waiting diners. Kalimat ini kurang. Waiting diners ini sebagai present participle, ya kan? Steaming soup ini sebagai present participle karena dia menjelaskan soup. Waiting diners-nya juga waiting-nya menjelaskan ke diners. Bringing ini harusnya diikuti kata kerja, ada to be-nya. The waitress, gitu kan? To be-nya apa ya? Silakan masukin. Berarti kalimat ini salah. Yang keempat, most of striking workers are walking the picket line. Most of striking workers are walking the picket line. Maksudnya apa? Most of striking workers are walking. Nah, ini kata kerja nih. Ini menjelaskan ke workers. Ini menjelaskan ke workers. Are walking-nya ini adalah menjelaskan worker-nya ya. Sedang berjalan. Berarti keempat benar. 5. For her birthday, the child is getting a talking doll. Ini abaikan. Pasti benar. The child 1 is getting a talking doll. Ini sebagai verb. Ini sebagai talking doll-nya, talking-nya sebagai present participle. Kan di sini diminta exercise 3, kamu harus bisa membedakan mana yang verb ing kata kerja,
mana verb ing yang adjektif, Adjektif. mana yang present participle, mana verb ing yang verb, mana verb ing yang adjektif atau present participle. Harus bisa membedakan. Kalau is getting udah jelas verb. Kalau a talking udah jelas ini present participle. Silakan dilanjut 6-10 ya. 6 sampai 10. Nah, saya bantu tambahin sedikit ya skill 4 ya, Sid, ya. Iya, besar. Ini polanya sama dengan past participle dan present participle. Yang membedakan di sini adalah dia verb 3, bukan verb ing. Coba lihat sini. Ini dianggap sebagai verb karena keduluan has. Ini present perfect. Ini dianggapnya verb 3 ini. Past participle kan verb 3, ya kan? Ini dianggap verb karena keduluan to be. Kalau secara grammatical dia artinya pasif. Kalau atas present. Kalau ini adalah pasif. Sepakat ya? Oke. Ya. Tapi kalau konteks ini bagaimana? The letter left. Munculnya left ada have nggak? Nggak ada. Ada to be nggak? Nggak ada. Anggap aja Sir, sinyalnya jelek, Sir. Ya, saya ulang lagi. The letter left. Sir, halo. Ya, halo, tes, tes. The letter left. Left di sini ada have nggak? Ada has nggak? Ada was nggak? Ada were nggak? Ada to be, MISR lainnya nggak? Nggak ada kan? Ini dianggap muncul tiba-tiba verb 3 muncul sendiri seperti ini. Dianggapnya sebagai adjektif. Kata kerjanya tuh ini. Adjektif. The classes taught by Professor Smith ya were interesting. Taught ini kan muncul verb 3. Ada to be nggak ada, have nggak ada, ini dianggap sebagai adjektif. Jadi tiba-tiba ada muncul verb 3 tidak didahului oleh have, has, had, was, were dan lain sebagainya dianggap sebagai adjektif. Lihat soal di sini. Ada kata bake, ini kan verb 3. Oh, ini ada kata smell. Udah jelas mana yang dianggap. Masa ini smell menjelaskan delicious kan nggak boleh. Berarti di sini apa? Yang dibutuhkan jawabannya apa? Answer, correct answer adalah butuh has nggak? Nanti double verb dong. Enggak. Kasih was nggak? Double verb dong. Kasih it nggak? Double subject dong. Berarti jawabannya D. Kesimpulannya adalah ya dari yang ada data di sini adalah bisa dianggap simple past ya, bisa dianggap sebagai past participle. Kalau muncul contohnya kata left, itu kan bisa verb 2-nya juga ini, tapi itu dianggap sebagai kata kerja ya, ed dan lain sebagainya itu bisa dianggap kata kerja jika didahului oleh jika didahului oleh yang namanya have, has dan lain sebagainya dianggap kata kerja ya. Kalau simple past bagaimana? Ya tadi kalau tidak ditemukan kata kerja lain, ya silahkan bisa dianggap sebagai, kalau di sini nggak ada smell, saya boleh mengaku ini sebagai kata kerja. Sepakat ya? Sir, itu yang back kan adjektif kan? Ya. Kata smell kerja juga adjektif. Oh, enggak dong. Smelt ini menjelaskan yang kata kerjanya ini. Coba saya buat kalimat. Siti, kalau saya ngasih has, milih jawaban has, kalimat di sini nantinya jadi apa? Ada the bread has baked, kata kerja. Kata kerja. Kata kerja. Kalau kamu ini bilang adjektif, ngejelasin mana saya tanya? Bendanya yang mana? The bread. Jauh banget. Ya mendingan ini yang dijadikan adjektif. Ini jadi kata kerjanya. Ini malah subjek. Smell ini kan kata kerjanya, terbaui atau baunya, gitu kan? Oke, lanjut ya. Lihat contoh. Dengan contoh lebih paham pasti. The food is served. The plane landed on deserted runway. Dua kalimat ini agak sangat berbeda, tapi seakan-akan benar, tapi ada yang salah. The food is served. Double ya. Ada is delicious. Mendingan ini nggak usah pakai is. Coba baca nggak pakai is. The food served in the restaurant, ini masih subjek ini kan? Ini kan ngejelasin foodnya. Is delicious. Contohnya, the plane landed on the deserted runway. Kalimat ini apa? The plane landed, benar. Deserted runway, ini menjelasin ini runway-nya.
Coba beda yang ada di sini tadi. Smelt ini menjelaskan apa? Masa menjelaskan adjektif? Coba kalau yang ini. Deserted ini menjelaskan apa? Ya runway-nya. Landed ini apa? Ini sebagai kata kerjanya. The plane mendarat. Pesawat itu mendarat. Sampai sini paham? Ya. Oke, 3. The unexpected guest arrived just at dinner time. Unexpected, ini verb 3 loh ya. Ada to be-nya? Nggak ada. Ada guest nggak? Iya. Dia masuk dalam satu kelompok sini. Set. Berarti ini adjektif yang menjelaskan ke guest. Berarti ini past participle. Ini sebagai kata kerjanya. Ini noun-nya. Berarti kalimat ini benar. Subject verb sudah lengkap. Nggak ada double verb ya. Pokoknya biasanya kayak gini tuh kesalahannya double verb atau kekurangan verb aja di sini. The courses are listed. Are listed. In the catalog ini ada are required. Nah, mau pilih yang mana? The courses are listed in the catalog required courses. Atau the courses listed. Biasanya kan ini dibuang. Nah, ini dibuang nih. The courses yang terdata di katalog membutuhkan courses. Ari diminta untuk coursesnya seperti apa, ya. Berarti ini salah, kurang R. 5. The teacher found the lost exam. Ini jelas kata kerja. Nah, ingat kalau ada kata the sebelumnya terus ngumpul dari sini, ini nggak mungkin kata kerja, Miss. Ya. Tapi ini udah pasti loss-nya adalah adjektif. Menjelaskan apa? Exam-nya. Silakan dilanjut 6, 7, 8, 9, 10 dan skill 3, 4 ya. Dan juga sampai halaman ke 73 ya. Sama kayak tadi polanya, silakan dikerjakan. Besok kita lanjut. Ini sudah overlapping dari rencana ya. Tapi tidak apa. Karena percepatan kamu dalam mengerjakan sudah ada. I think enough for today ya. Nanti silakan dilanjut, bisa break dulu sambil nanti saya share